Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Ya, berarti masuk semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih ketua kelas. Oke, pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas apa? Ya, komposisi fungsi. Kalau sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Nah, untuk inverse fungsi ini tujuan yang akan kita dapatkan yang pertama yaitu kita tahu konsepnya inverse dari suatu fungsi itu bagaimana. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan inverse suatu fungsi ya. Oke. Sebelum kita masuk ke inverse fungsi, kita ingat-ingat dulu apa itu komposisi fungsi. Nah, sebelum masuk ke komposisi fungsi, kita juga harus mengingat dulu apa yang dimaksud dengan fungsi. Ya, silahkan Sela. Ya, fungsi itu dinyatakan dalam pasangan berurutan atau simbolnya apa fungsi itu? Ya, fx yang dinyatakan dalam pasangan terurutan x, y. Dan x itu apa? Ya. X itu adalah anggotanya domain dan Y adalah anggotanya kodomain. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ke komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi itu ditandai dengan apa? Simbolnya apa? Ya, ada bundaran. Jadi, komposisi fungsi itu seperti ini. F bundaran G X. Nah, ini dinyatakan dengan suatu komposisi fungsi. Nah, untuk menyelesaikan F bundaran Gx berarti sama dengan F Gx, ya kan? Nah, oke. Berarti kalau ada juga G bundaran F X sama dengan apa? Ya, benar. G bundaran G Fx. Ya, seperti itu ya. Nah, berarti kalian masih ingat. Oke, sekarang kita lanjut ke inverse. Inverse fungsi. Nah, untuk inverse fungsi ini simbolnya, kalau misalkan ada suatu fungsi fx. Ada suatu fungsi fx. Nah, simbol untuk inverse dari fungsi fx itu adalah f inverse. Nah, di sini ada pangkat negatif 1. Nah, begitupun dengan kalau ada suatu fungsi Gx, maka fungsinya apa? Fungsinya apa? Ya, benar. G inverse X. Ada pangkat negatif satunya ya. Oke, misalkan sekarang saya punya fungsi Fx itu sama dengan X plus 1. Nah, misalkan X itu kita masukkan dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang pertama, jika X sama dengan 1, Fx sama dengan, nah kita masukkan X-nya 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan, ya 2. Yang kedua, jika X-nya sama dengan 2, maka Fx sama dengan, nah maaf, ini F2 dan ini F1 ya. F2 sama dengan 2 ditambah 1, ya 3. Untuk selanjutnya, jika X sama dengan 3, F3 sama dengan, ya benar, 4. Kemudian jika X sama dengan 4, maka F4 sama dengan berapa? Ya 5, benar. Nah, ini untuk yang pertama. Kita kotak dulu ya. Kemudian saya punya fungsi Gx. Gx itu sama dengan X min 1. Nah, kita akan memasukkan X-nya itu nilainya adalah 2, 3, 4, dan 5. Ini misalkan X-nya seperti ini. Kemudian kita masukkan, jika X-nya 1, X sama dengan 1, maka Gx sama dengan, G-nya mulai 2 ya, berarti 2 kita masukkan di sini, berarti Gx sama dengan 1.
Kemudian jika X sama dengan 3, maka GX, ya, GX-nya sama dengan 2. Jika X-nya sama dengan 4, GX-nya, ya, GX-nya 3. Jika X-nya sama dengan 5, GX, ya benar, 4. Nah, coba sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan antara fungsi fx dengan fungsi gx? Ya, silahkan Rahman. Ya, gx itu adalah inverse dari fungsi fx. Atau bisa juga dibalik, fx itu adalah inverse dari fungsi gx. Lalu, kalau begitu, apa yang dimaksud dengan inverse? Ya, inverse itu adalah balikannya suatu fungsi. Jadi di sini gx itu sama dengan f inverse, ya kan? Kesimpulannya seperti ini. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita lihat dulu. Ketika fx, x-nya sama dengan 1 kan f1 sama dengan 2. Nah, sama di sini. Jika x-nya sama dengan 2, maka gx-nya sama dengan 1. Jadi misalkan gini. Di sini misalkan ada A itu adalah domain dan B adalah kodomain. Nah, kita gambar dulu. Di sini misalkan tadi kita ambil yang 1 ya. 1. Dan B-nya kita ambil 2. Nah, untuk fungsi fx-nya, fungsi fx ini, jika x-nya 1, maka fx-nya sama dengan 2. Nah, ini untuk fungsi fx. Tapi kalau fungsi gx, jika x-nya 2, maka gx-nya sama dengan 1. Jadi berkebalikan. Kalau suatu fungsi memetakan dari A ke B, inverse-nya memetakan dari B ke A. Dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Oke, tidak. Sekarang lanjut ke cara mencari suatu fungsi. Cara mencari inverse suatu fungsi. Nah, misalkan di sini saya punya fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, misalkan ini ya, fungsinya ini. Kalau kita mau mencari inverse dari fx ini, berarti kita mencari f inverse-nya x sama dengan berapa? Nah, kita ingat dulu, jika kita punya fx, ya, itu fungsinya seperti ini, ax plus b. Nah, fx ini bisa juga disimbolkan dengan, ingat, dipasangkan berurutan tadi kan x, y. Berarti fx sama dengan y. Berarti y sama dengan ax plus b. Oke. Nah, inverse fungsi berarti kita mencari nilai dari x-nya ya. Berarti bagaimana? Oke, yang pertama y. Nah, karena di sini positif, maka di sini ya benar, negatif. Dikurangi b sama dengan ax. Kemudian karena di sini ada koefisien a, ya kan? X-nya harus koefisiennya harus 1, berarti di sini harus dibagi a dan ruas kiri harus dibagi a. Berarti menjadi y min b per a sama dengan x. Jadi nilainya x sama dengan y min b per a. Oke, kita terapkan ke soal ini. Kita terapkan ke soal ini, berarti kita tulis dulu. A-nya berapa? Ya, 2. Lalu B-nya berapa? B-nya 1, benar. Sekarang kita masukkan F inverse X sama dengan, nah, kita tulis ini. Berarti Y min B-nya berapa? 1 per A-nya 2. Nah, karena di sini adalah variabelnya X, berarti Y-nya kita ganti X. Berarti F inverse X sama dengan X min 1 per 2. Nah, seperti ini. Sudah ketemu. Jadi, di sini X itu sama dengan F pangkat negatif 1 X. Sama dengan Y min B per A. Paham ya? Oke, satu contoh soal lagi. Misalkan ada GX sama dengan 4x min 2. Nah, kita tulis dulu. A-nya berapa? 4. Terus B-nya? Iya, benar. Negatif 2. Kenapa?
Ya, karena di sini adalah tandanya positif. Berarti kalau di sini negatif 2, B-nya negatif 2. Lalu, G inverse-nya berapa sih? G inverse-nya berapa? Nah, kita tulis dulu. Y, B-nya berapa? Nah, di sini Y min B, berarti min 2 gitu kan. Dibagi A-nya berapa? 4. Berarti Y ya plus 2 ya dibagi 4. Jadi ketemu inverse dari fungsi G-nya adalah ini. Oke, dari sini paham? Alhamdulillah kalau begitu. Untuk latihan soal, silahkan dikerjakan dulu buku LKS halaman 23 ya, untuk soal nomor 1 sampai nomor 5. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu tunggu 2 menit ya, cukup ya. Oke, baik. Saya kira sudah selesai mengerjakan latihan soalnya. Dan ini karena waktunya udah mau habis, untuk pembahasan soal di LKS kita lanjutkan di minggu selanjutnya ya. Untuk kesimpulan hari ini, inverse itu adalah balikan. Jadi kalau inverse fungsi berarti balikannya suatu fungsi. Simbolnya bagaimana? Ya, simbolnya adalah ada pangkat negatif satunya. Benar sekali. Oke, kalau begitu minggu selanjutnya kita membahas soal yang ini, dan juga kita akan lanjut ke inverse suatu komposisi fungsi ya. Oke, dipersiapkan dengan baik untuk minggu depan. Dan saya akhiri di sini untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.